med sjakk, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hver dag var en lørdag. Så mange damer her og drikker stopp på meg, så jeg lener meg til. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat datang di channel saya. Bagaimana? Masih betah kan ya untuk tetap melanjutkan stay at home-nya, untuk work from home, untuk school at home, dan wajib betah karena ini memang ujian umat, dan satu-satunya cara yang paling efektif untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 atau virus corona itu adalah dengan tetap menjaga jarak, social distancing-nya dijaga, stay at home-nya itu dijaga. Nah, kalau misalnya gerakan ini dilakukan secara disiplin oleh semua orang, insya Allah penyebaran COVID-19 yang memang semakin masif, warna merah di sebaran petanya juga semakin banyak, itu akan semakin lama semakin berkurang dan menghilang, sehingga kita bisa kembali melakukan aktivitas secara normal seperti biasanya sebelum ada COVID-19. Baiklah, tapi memang tidak sesederhana itu ya, karena ternyata COVID-19 ini bukan hanya membahayakan jiwa manusia, tapi ternyata memberikan dampak cukup luar biasa, terutama pada sektor perekonomian. Banyak bisnis-bisnis yang akhirnya mandek, yang akhirnya macet. Banyak perekonomian masyarakat yang awalnya bagus kemudian runtuh seperti itu. Oleh karena itu, seperti yang sudah diumumkan oleh Bapak Presiden dalam press conference-nya dan sudah dirilis oleh beberapa media elektronik, bahwa negara memang saat ini sedang mempersiapkan jaring pengaman sosial untuk menjaga agar perekonomian masyarakat tidak parah runtuhnya gitu. Nah, salah satunya saya memang dedikasikan video saya pada hari ini untuk mereka yang menjadi nasabah perbankan atau nasabah leasing dan dia bisnisnya terdampak oleh COVID-19 karena penyebaran COVID-19. Mungkin ada yang seharusnya omsetnya besar tiba-tiba hilang atau berkurang atau seperti apa, akhirnya Anda punya kendala untuk pembayaran angsuran pada bank atau leasing seperti itu. Oke, kalau Anda mau tahu bagaimana caranya, jangan pernah tinggalkan video saya sampai saya selesai menjelaskannya. Tapi tidak perlu khawatir karena tutorial ini bisa Anda lakukan walaupun Anda sedang melakukan stay at home. Jadi tanpa keluar pun Anda bisa mengajukan keringanan cara pembayaran angsuran Anda baik pada bank maupun pada leasing, misalnya Anda punya cicilan kendaraan. Nah, dalam kesempatan ini saya memang kasuistiknya pada nasabah Bank Jatim sama nasabah leasing PT Oto Multiarta. Oke, kalau misalnya Anda mau tahu secara jelas, ikuti terus ya. Jangan lupa klik subscribe, klik like, klik notifikasi sehingga Anda akan tahu postingan-postingan saya selanjutnya, informasi-informasi saya selanjutnya. Jadi walaupun Anda stay at home, Anda akan tetap update apa-apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan bisnis dan menyelamatkan nama baik Anda di perbankan. Oke, stay tune ya. Oke, baiklah. Ini seperti yang dirilis oleh CNN Indonesia, Presiden sudah menegaskan bahwa akan ada kebijakan pemberian keringanan terhadap nasabah perbankan ataupun multi-finance atau perusahaan leasing, di mana dia yang hanya mengakses kredit produktif saja. Jadi untuk nasabah yang kreditnya misalnya sistem pembayarannya itu menggunakan auto debit gaji langsung dipotong oleh bendahara, atau mungkin payroll, kreditnya bersifat payroll, itu tidak mendapatkan keringanan. Jadi harus tetap membayar sesuai dengan jangka waktu dan kontrak yang sudah ditandatangani. Nah, sedangkan nasabah kredit produktif bisa yang akses di lembaga perbankan atau di lembaga leasing, itu bagi kita, bagi Anda yang bisnisnya terdampak karena pandemi COVID-19, Anda bisa mengajukan keringanan. Nah, itu yang dijanjikan oleh Presiden. Jadi tidak semua kredit ya yang didanai, hanya bagi mereka pebisnis yang bisnisnya terdampak oleh COVID-19. Nah, ini kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa keringanan yang akan diberikan kepada nasabah terdampak pandemi COVID-19
hanya berupa restrukturisasi atau keringanan cicilan kredit saja. Jadi tidak ada potongan. Kalau di restrukturisasi, kredit kita akan diperpanjang masa cicilannya sehingga nominal angsuran lebih kecil, atau dengan kebijakan penundaan pembayaran dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu bisa kita peroleh baik nasabah di perbankan atau nasabah leasing, seperti itu. Oke. Nah, sedangkan untuk nasabah leasing ini sepertinya kalau perusahaan leasing jauh lebih siap dan lebih sigap dalam proses pengajuan restrukturisasinya. Seperti salah satu contoh yang akan saya ceritakan di sini, untuk leasing saya contohkan di PT Oto Multi Arta, seperti itu. Di cabang manapun di seluruh Indonesia, ini Oto sudah siap, kita tinggal masuk ke webnya, kita tinggal apply tanpa perlu kita mendatangi kantor. Jadi benar-benar dijaga social distancingnya. Sedangkan untuk perbankan sepertinya masih belum siap secara pasti. Jadi untuk mahasiswa perbankan, di sini saya contohkan perbankannya Bank Jatim ya. Anda masih perlu datang ke kantor untuk apply pengajuan permohonan keringanan pembayaran cicilannya. Oke, saya lanjutkan bagaimana cara apply permohonan keringanan di Bank Jatim dan di Oto ya guys. Yuk stay tune. Oke, saya mulai dengan tutorial pengajuan keringanan kredit, pembayaran keringanan kredit di Bank Jatim ya guys. Nah, ini saya berikan formulir yang harus nasabah isi, biar Anda tidak perlu datang ke Bank Jatim untuk mendapatkannya dari petugas. Anda tinggal ketik saja seperti ini, kepada yang terhormat dan lain sebagainya. Perihalnya permohonan restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19 sehubungan dengan pandemi bla bla bla. Anda tuliskan di situ nama debiturnya siapa. Key person itu adalah orang yang mungkin tahu tentang Anda, tahu tentang bisnis Anda. Ini yang akan dihubungi oleh bank untuk proses verifikasi dan konfirmasi. Alamat tempat usaha kita di mana, alamat key personnya di mana, sektor usaha yang kita jalani apa, plafon kreditnya berapa. Sedangkan baki debit kredit ini akan diisi oleh pihak perbankan. Jadi dikosongi saja. Kolektabilitas saat ini juga seperti itu. Nah, bersama dengan formulir ini kita nanti bisa melampirkan misalnya bukti-bukti apa yang bisa mendukung bahwa bisnis kita sedang terganggu karena pandemi COVID-19, seperti itu. Kemudian di sini ditulis misalnya nama kota, tanggal pengajuannya kapan, nama debiturnya siapa, tanda tangan. Langsung setelah berkas lengkap beserta bukti-bukti pendukungnya dijadikan satu. Nah, di sini yang perlu kita agak berkorban, kita harus mendatangi kantor Bank Jatim untuk pengajuan permohonannya. Setelah itu kita harus menunggu langkah-langkah selanjutnya. Misalnya kita akan ditelepon untuk verifikasi atau mungkin ada petugas datang untuk ngecek bagaimana kondisi usaha dan lain sebagainya. Setelah itu baru kita akan mendapatkan keputusan apakah kita akan mendapatkan perpanjangan masa kredit dengan mengecilkan besaran angsuran atau kita akan mendapatkan keringanan penundaan pembayaran sesuai dengan hasil kelayakan yang sudah dinilai oleh pihak Bank Jatim. Oke? Nah, sedangkan untuk nasabah Oto Multi Arta atau nasabah leasing yang kebetulan punya kredit kendaraan bermotor untuk usaha di Oto, kita tidak perlu datang ke kantor atau cabang kantor Oto ya guys. Jadi pihak leasing sudah menyiapkan, tinggal Anda masuk ke web resminya. Kalau di sini www.oto.co.id, kita klik. Kita klik di sini. Oke. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Baiklah, setelah muncul tampilan seperti ini,
kita tinggal klik restrukturisasi kredit. Pilih kebijakan restrukturisasi kredit, klik di sini untuk pengajuan. Kemudian kita akan menemukan formulir seperti ini. Form permohonan restrukturisasi kredit. Nah, di sini tinggal diklik aja nama pelanggan, nomor kontraknya, sisa kredit atau pokok hutang. Nah, kalau sisa kredit atau pokok hutang ini kita bisa menanyakan ke CS by email cs@auto.co.id atau telepon ke 1.500-686. Kalau misalnya memang kita tidak punya waktu, kalau misalnya memang terkendala jaringan dan sebagainya, ini yang harus ditanyakan ke kantor cabang terdekat seperti itu. Tapi usahakan stay at home ya guys, jadi cukup tanyakan by email saja. Kemudian masukkan nomor KTP kita, nomor telepon atau HP, email aktif kita, alamat sesuai KTP, RT RW, kelurahan, kecamatan, kota madya, pekerjaan kita apa, kenapa mengajukan ini, keperluan permohonan untuk keringanan restrukturisasi kredit, alasan permohonan misalnya karena bisnis kita terdampak corona. Ceritakan apa bisnisnya, nah bisa diceritakan di sini. Kemudian masukkan captcha yang muncul JRY 6B5, kemudian submit. Nah, klik submit seperti itu ya guys. Oke, semoga bermanfaat. Semoga keringanan yang diberikan oleh pihak Auto yang kemudian akan diinformasikan kepada pelanggan atau nasabah tentang bagaimana bentuk keringanannya itu biasanya akan diberitahukan by telepon. Dan itu akan berlaku per bulan April dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya guys. Happy watching, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.